There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. 'Cause if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more than life. And if you can be. Hai bun, hai teman-temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Riri Wibowo. Gimana kabar teman-teman semua nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat kalian yang lagi sakit, semoga kalian itu lekas sembuh ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Oke deh, mau share tentang kegiatan hari ini teman-teman. Di sini itu video lanjutan yang kemarin ya. Nah ini aku itu lagi goreng bawang, dan aku goreng bawangnya itu ternyata udah mateng aja. Kemarin kan goreng bawangnya itu belum mateng gitu ya. Nah ini aku kalau goreng bawang kayak gini teman-teman. Jadi sebelum dia itu berwarna kecoklatan, itu tuh langsung diangkat, karena proses pematangan bawang itu pas saat udah diangkat itu makin jadi gitu ya teman-teman. Jadi nanti akan warnanya cantik. Nah kalau dipakein apa itu namanya tepung maizena atau tepung beras itu lebih keras-keras gitu ya teman-teman, lebih enak. Nah di sini dilanjut lagi, aku itu goreng ayam. Nah ini kayak gini ya teman-teman, aku pakai dada ayam separuh setengah ya. Soalnya yang seperempatnya lagi itu aku pakai untuk bikin ayam Kentucky atau ayam tepung gitu yang tipis-tipis gitu ya, ayam filet. Nah ini tuh meletup-meletup banget, jadi aku matiin aja untuk kameranya. Dan aku diamkan dulu itu si ayam. Lanjut aja aku di sini sambil beberes-beres juga. Even if you're gone, I will remember you're all I know, what I need, and that ain't changed. By the way, gimana nih harinya hari ini teman-teman? Udah berkegiatan apa aja hari ini? Semoga kalian itu lagi nontonin video aku di jam 20 juga ya teman-teman. Saat notifikasi kalian masuk itu juga langsung bisa nonton. Karena di jam itu pasti lagi santai-santainya ya teman-teman. Karena aku itu udah lama banget ya nggak bikin night routine. Biasanya aku itu bikin tuh morning routine gitu teman-teman, karena kegiatan aku memang banyak di pagi hari. Dan aku tuh biasanya kalau pagi hari itu pasti aku akan kebut dulu semua, supaya aku tuh siangnya itu bisa main sama anak aku. Nah sama seperti hari ini juga aku itu bener-bener ya teman-teman, itu tuh full habis antar anak aku langsung pulang, dan itu tuh langsung aku kerjain semua. Nah kalau udah dikerjain semua kayak gitu, nanti anak aku pulang, itu tuh aku tinggal ngurusin anak aku aja gitu ya. Soalnya kayak kelelahan gitu anak aku tuh. Soalnya kemarin itu kan waktu di PAUD itu hanya berapa jam gitu ya, nggak lama gitu, paling 1,5 jam gitu teman-teman. Nah kalau sekarang itu kan dari setengah 8 pagi sampai dengan setengah 11 siang. Iya benar, setengah 11 siang. Agak lama ya teman-teman untuk kelas TKA ini, tapi memang bagus sih ya. Menghindari juga yang namanya handphone, dan anak aku itu udah lepas handphone ya teman-teman, alhamdulillah. Sekarang itu dia udah nggak yang namanya minta handphone gitu tuh, udah nggak, alhamdulillah. Nah kalau untuk jam belajarnya itu tuh memang untuk pagi hari anak aku itu bangun, alhamdulillahnya itu nggak susah gitu ya teman-teman.
Jadi anaknya itu semangat sendiri, setengah 5 pagi itu anak aku tuh udah bangun teman-teman. Nah itu tuh langsung dia itu mandi, terus habis itu langsung sholat, habis sholat langsung ngaji sama papahnya. Nah kalau sore setelah pulang sekolah gitu ya teman-teman, jam setengah 12 itu anak aku tuh udah mulai rapih semua, udah makan, udah beres gitu ya. Nah nanti setengah 1 dia itu akan ngantuk sendiri dan dia akan tidur sendiri. Nah udah gitu, tadinya aku pengen tambahin gitu ya untuk aktivitas sorenya, cuman aku belum tega teman-teman. Jadi ya udah dibiarkan aja dulu untuk ngajinya nanti sama papahnya dulu. Karena kalau TPA itu kan jam 4 gitu ya. Jadi otomatis aku itu harus bangunin anak aku sebelum jam 4. Sekitar jam 3 gitu ya harus sudah dibangunin untuk persiapannya. Cuman aku nggak tega teman-teman. Jadi ya udah deh biarin aja. Alhamdulillah suami aku tuh bisa ya ada waktunya. Jadi setelah maghrib itu diajarin ngaji, terus setelah habis subuh itu diajarin ngaji lagi. Karena di jam itu di jam 5 sore sampai jam 7 malam, jam 5 pagi sampai jam 7 pagi itu tuh daya ingetnya si anak di usia 4 tahun itu bagus banget teman-teman. Buat kalian yang punya anak di usia itu bisa banget ya teman-teman dicoba, mana tahu ya kalau untuk hafalan-hafalan gitu dia itu lebih nangkep gitu. Nah aku lagi terapin seperti itu dan alhamdulillah ya teman-teman sampai sekarang Aska itu udah bisa untuk huruf-huruf udah hafal banget, sama untuk ngajinya juga alhamdulillah udah hafal. Jadi bisa dicoba untuk teman-teman yang punya anak usia 4 tahun, barangkali agak susah gitu ya untuk nginget, itu tuh bisa dicoba ya, terapi di jam 4 sampai jam 7, di jam 5 sampai jam 7, itu mau sore mau pagi itu dicoba aja. Semangat ya teman-teman, karena di usia golden age itu tuh bener-bener yang usia yang harus si mamah sama anak itu harus kerja sama gitu ya. Kita itu tim teman-teman sebenarnya sama anak di usia balita itu. Aku juga suka bilang terima kasih, terus aku juga suka bilang maaf gitu ya. Kalau akunya lagi kesel, agak nadanya naik dikit kayak gitu, pasti aku bilang minta maaf gitu setelahnya. Jadi anak aku juga nggak conggah gitu ya kalau untuk bilang maaf, terus bilang terima kasih kayak gitu. Oke, di sini dilanjut lagi ya teman-teman, udah ngalor ngidul kemana-mana. Ternyata aktivitas aku tuh udah mau setengah jalan aja ya, bahkan udah lebih ini teman-teman. Nah ini untuk bumbunya itu tadi aku tuh pakai bawang merah, bawang putih, sama aku kasih kemiri, aku iris tipis-tipis langsung aku blender, terus aku tumis pakai daun bawang dan daun seledri. Nah kalau untuk soto bening seperti ini itu aku pakainya seledri yang banyak gitu ya teman-teman, supaya wangi. Karena aku suka ya teman-teman, daun seledrinya banyak itu tuh seger gitu. Nah di sini aku juga udah masukin setelah ditumis langsung aku masukin ke si kaldunya. Nah untuk kaldunya ini sebenarnya tadi udah mendidih gitu teman-teman, terus udah aku matiin dan ini nanti mau aku nyalain lagi kompornya. Nah untuk tungku sebelahnya itu aku lagi manasin panci atau manasin air ya, manasin air untuk rebus si bihunnya. Nah untuk bihunnya sendiri itu aku pakai bihun jagung ya teman-teman. Soalnya aku mau pakai soun kemarin, cuman aku ada kepengen bikin ini teman-teman, bikin bihun goreng gitu ya. Ada kepikiran pengen bikin bihun goreng, jadi aku belinya yang size besar gitu, jadi sekalian.
Oke, di sini udah matengan aja nih untuk masakan aku. Ayamnya juga udah aku suir-suir. Aku suirnya yang seperempatnya aja gitu ya. Karena ini untuk makan siang aja hari ini. Dan ini aku elap dulu si baskomnya. Aku pakai baskom satu ini aja untuk simpen barang-barang atau masakan aku ya, kayak bihun, kol, sama toge gitu ya. Nih aku taruh di satu wadah aja seperti ini karena aku nggak punya tempat yang ini ya, yang bagus gitu. Oke, segini udah selesai masakan aku, simple tapi enak gitu ya. Dan mungkin segitu dulu ya teman-teman untuk video aku kali ini. Mohon maaf ya apabila ada salah kata dan perbuatan di video aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, see you, bye bye.